Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Oke, untuk kali ini kita akan belajar sejarah peminatan, yaitu pengaruh Perang Dunia I dan Perang Dunia II bagi kehidupan politik global. Nah, untuk pertemuan pertama kali ini di video ini kita akan membahas tentang Perang Dunia I dulu ya. Oke. Untuk Perang Dunia I, ini adalah negara-negara yang terlibat dalam Perang Dunia I ya. Nah, Perang Dunia I itu ada dua kubu, dua blok atau dua geng gitu, yaitu namanya Triple Alliance sama Triple Entente. Triple Alliance disebut sebagai blok sentral, kemudian Triple Entente ini adalah blok poros atau blok sekutu. Blok sekutu ya, di sini blok sekutunya adalah Triple Entente, sedangkan blok sentralnya adalah Triple Alliance. Nah, Triple Alliance ini ada Jerman, Austria, Hungaria, sama Turki Utsmani. Kemudian kalau Triple Entente ini ada Inggris, Perancis, sama Rusia. Dan nanti uniknya ini nanti Italia membantu ke Triple Entente. Sama nanti di Triple Entente juga ada Amerika Serikat juga di Triple Entente di akhir-akhir perang. Gitu. Seperti apa? Kita akan saksikan di video pembahasan kali ini ya. Oke, langsung saja di sini. Pertama ialah sebab umum Perang Dunia I. Nah, yang pertama ini adalah adanya ini ya. Persaingan antara Jerman dan juga Inggris. Nah, persaingan di berbagai bidang ya, terutama di bidang industri dan kekuatan militer gitu. Nah, kenapa kok ada persaingan di sini? Nah, di sini Jerman ini kan kayak ini ya, ingin menyatukan seluruh Jerman gitu. Jadi dia itu di bawah kekuasaan Kanselir Otto von Bismarck. Nah, pada tahun 1871 berusaha untuk menyatukan seluruh Jerman di bawah kekuasaan Kanselir Otto von Bismarck. Kemudian di bawah Otto von Bismarck ini dia juga ingin melakukan politik ekspansi di negara-negara sekitarnya gitu. Jadi kayak mau nyerang Perancis gitu-gitu. Pokoknya dia itu ingin melaksanakan politik ekspansi juga di berbagai bidang di negara-negara lain, ingin menguasai negara-negara sekitar juga. Kayak nanti 1914 nanti juga ada konflik dengan Perancis, kemudian ada konflik dengan Inggris gitu-gitu, Jerman. Kemudian kalau Inggris, nah Inggris ini juga kayak ini ya. Kalau Inggris kan emang sudah di awalnya itu udah terkenal dengan imperialisme dan kolonialismenya. Jadi Inggris sudah menguasai berbagai negara-negara di belahan dunia gitu kan. Nah, di sini dengan adanya Inggris udah melakukan kolonialisme dan imperialisme lebih awal, makanya Inggris ini juga cukup kuat. Nah, di sini Jerman khawatir dengan kekuatan Inggris, makanya kemudian Jerman memperkuat industri maupun militernya agar bisa bersaing dengan Inggris juga. Jadi kayak saingan senjata gitu antara Jerman dan Inggris. Kemudian yang kedua, di sini ada politik aliansi ya di sini ya. Jadi ada politik aliansi gitu ya, kayak temenan gitulah, kayak bentuk geng gitu ya. Jadi kalau satu geng nanti disenggol, otomatis teman-teman dari geng lain juga akan membantu untuk menyelesaikan masalah gitu ya. Padahal teman-teman itu nggak ada urusan gitu, tapi justru malah ikut campur. Nah, ini ada dua geng yang ikut campur, itu Triple Alliance sama Triple Entente tadi ya. Kalau Triple Alliance itu adalah blok sekutu, blok sentral, sedangkan Triple Entente itu adalah blok sekutu gitu. Nah, Triple Alliance ini sekutu awalnya sebelum perang itu ada Jerman, Austria, Hungaria, Italia, sama Turki Utsmani. Itu udah temenan dia. Kemudian kalau Triple Entente itu ada Inggris, Perancis, sama Rusia gitu. Tapi nanti pas perang dunia terjadi, Italia justru berbalik ke Triple Entente. Seperti apa nanti kita akan lihat ya. Oke, paham ya ini ya. Kemudian selanjutnya, nah di sini ada etnosentrisme yang berlebih gitu. Etnosentrisme itu apa? Jadi etnosentrisme itu adalah rasa bangga terhadap suku atau etnisnya secara berlebihan. Nah, kalau sudah berlebihan terhadap membanggakan sukunya, otomatis dia akan memandang rendah suku yang lain gitu. Jadi sama dengan Jerman maupun ini ya Slav ya, di sini ada kaum Slav. Nah, kalau Jerman ini dia itu ingin menyatukan orang-orang atau unifikasi terhadap orang-orang yang berbahasa Jerman, walaupun negara-negara itu sudah dikuasai oleh negara lain gitu. Kemudian kalau etnosentrisme di kala orang-orang Slav atau etnis Slav, kita nyebutnya etnis Slav, yaitu etnis yang mayoritas itu besar tinggal di Rusia. Nah, orang-orangnya itu ingin menyatukan orang-orang yang beretnis Slav juga dalam satu
satu paham, namanya itu adanya pan-Slavisme gitulah. Pokoknya ingin menyatukan orang-orang yang beretnis Slav dalam satu kesatuan gitu. Seperti itu. Nah, nanti ada peristiwa yang sangat menegangkan antara orang-orang Jerman, orang-orang ini temennya Jerman sama Slav nanti. Gini pokoknya kita akan melihat nanti setelah ini ya. Nah, kemudian ini adalah sebab khusus Perang Dunia I. Nah, jadi kan karena tadi militernya udah canggih gitu ya, kemudian ada aliansi-aliansi, kemudian ada rasa etnosentrisme yang tinggi. Nah, di sini ada ini perlombaan persenjataan akhirnya mencapai titik didih ketika terjadi sebuah peristiwa penting di Sarajevo, ibu kota Bosnia pada tanggal 18 Juni 1944. Jadi di situ ya ada perang besar gitu di situ nanti. Nah, awalnya itu kenapa? Di sini ada Pangeran Franz Ferdinand yang merupakan putra mahkota dari Franz Joseph. Pada tahun 1914, dia melakukan kunjungan ke Sarajevo dalam rangka peresmian sebuah rumah sakit. Namun ternyata kedatangannya telah ditunggu oleh kaum konspirator atau organisasi teroris yang berpaham pan-Slavisme. Organisasi ini dikenal dengan nama Black Hand gitu. Jadi di sini ini ya. Pangeran Franz Ferdinand merupakan putra mahkota dari negara Austria-Hungaria. Nah, pada saat itu tuh ternyata Austria-Hungaria itu berhasil menduduki wilayah Bosnia gitu. Nih, jadi dia Pangeran Franz ini berkunjung ke daerah Bosnia gitu. Nah, ternyata pas di Bosnia itu si Pangeran Franz Ferdinand ini udah ditunggu sama kayak organisasi teroris gitulah ya, yang alirannya itu pan-Slavisme, namanya itu organisasinya namanya Black Hand gitu. Nah, organisasi ini ternyata melakukan penembakan terhadap Pangeran Franz Ferdinand. Jadi pas berkunjung kemudian ditembak. Nah, si ayahandanya, ini Raja Franz Joseph itu nggak terima. Akhirnya menelusuri siapa toh yang menembak Pangeran Franz tadi. Ternyata pas ditelusuri, dia adalah orang-orang etnis Slav itu dari organisasi Black Hand yang kemungkinan besar berasal dari Serbia gitu. Nah, akhirnya Austria-Hungaria pun ada perselisihan dengan Serbia. Gitu ya. Nah, di sini pas pada ada perselisihan antara dua negara ini, di sini kan Jerman tadi kan sekutu temenannya sama Austria-Hungaria ya. Nah, Jerman ini berusaha untuk berdiri di belakang Austria-Hungaria dan menyarankan agar negara-negara baik dari golongan Triple Alliance maupun Triple Entente itu tidak ikut campur dalam pertempuran kedua negara itu gitu. Tetapi ternyata kan tadi kan kaum etnis Slavisme itu rasa etniknya tinggi ya, rasa kesukuannya tinggi. Jadi kaum etnik Slavisme ini ternyata kan besar kebanyakan dari Rusia ya, banyak orang-orang Slavisme yang tinggal di Rusia. Nah, akhirnya nggak terima Rusia karena etnik satu kaumnya ini ada masalah gitu. Akhirnya Rusia pun membantu turun tangan dalam peperangan ini gitu. Jadi karena Rusia turun tangan, akhirnya Jerman pun juga turun tangan ikut campur dalam pertempuran ini gitu. Nah, akhirnya Perang Dunia I pun dimulai gitu ya. Nah, jadi negara Rusia sudah ikut campur melawan Austria-Hungaria dibantu oleh Jerman gitu. Nah, kemudian di sini temen gengnya Rusia, dia Prancis dan Inggris juga ikut terseret dalam peperangan. Awalnya sih nggak mau ya, tapi ternyata kenapa kok Jerman ini ikut campur ya? Jerman ikut campur Prancis ikut campur melawan Jerman karena emang serangan Jerman itu ditunjukkan ke arah ini ya, ke arah wilayahnya Prancis gitu loh. Kenapa kok serangannya ditunjukkan ke arah wilayah Prancis? Oke, karena kamu ikut nyerang ke aku juga, akhirnya Prancis pun juga ikut nyerang ke Jerman. Selain itu Prancis juga gini ya, kayak
ada rasa ingin merebut kembali wilayahnya Prancis yang dulu sudah diambil oleh Jerman di tahun sebelumnya gitu. Kemudian kalau Inggris, nah Inggris pun awalnya juga nggak mau ikut perang, bahkan Inggris pun berusaha untuk melalui jalur dialog atau diplomasi gitu, ternyata gagal jalur dialognya, diplomasinya gitu. Nah akhirnya Inggris pun juga ikut campur dalam perang itu. Nah kemudian di sini Italia yang awalnya itu adalah bloknya si Sentral, blok Triple Alliance, tapi ternyata malah justru berbalik membantu Inggris gitu. Kenapa kok justru berbalik membantu Inggris dan Perancis? Karena dijanjikan nih si Italia ini akan dijanjikan salah satu wilayah di daerah Austria-Hungaria. Nah itu dijanjikan wilayah apa ya namanya, wilayah Dalmatia. Nah wilayah Dalmatia bayang wilayahnya itu termasuk wilayah daerahnya dari Austria-Hungaria. Jadi Italia diberi iming-iming itu. Nah ini gambarnya seperti ini. Jadi yang wilayah yang warna hijau ini adalah Triple Alliance, yang warna biru Triple Alliance. Kemudian yang warna biru ini ya Triple Entente. Kemudian yang warna hijau ini yang netral. Kemudian yang warna hijau ini adalah blok poros. Tuh, ini gambarnya ya. Selanjutnya sebelum ini ada Rusia sebenarnya. Di sini ada Rusia yang Rusia tuh tidak ikut lama ya, tidak ikut Perang Dunia I secara utuh, karena pada waktu itu di Rusia itu ada kayak pemberontakan di dalam negerinya gitu. Nah Rusia ada pemberontakan dalam negeri, akhirnya dia menarik diri dari Perang Dunia I ini gitu. Nah pada waktu itu ada pemberontakan salah satu kaum yang nanti ada kaum Bolshevik gitu ya. Jadi kaum yang dia itu pemberontakan, kan ada Menshevik sama Bolshevik ya. Bolshevik ini nanti kayak memperkasai adanya komunisme di Rusia gitulah ya, artinya itu. Jadi lebih mengurusi wilayah negaranya dulu gitu. Rusia menarik diri dulu gitu. Nah di sini ada Amerika yang mulai terlibat juga. Amerika mulai terlibat dalam Perang Dunia I ya. Nah, ada beberapa hal yang menyebabkan Amerika mulai terlibat. Karena kan Amerika kan jauh dari, bukan negara Eropa gitu ya. Dia di sini beda gitu, beda benua. Tapi kenapa Amerika ikut terlibat? Karena di sini adalah tenggelamnya kapal Lusitania pada tahun 1915. Jadi kapal ini kan kapal sipil gitu ya, kapal berpenumpang ribuan orang, banyak banget. Nah, di situ ada warganya Amerika Serikat. Ada kurang lebih ada 120 warga negara. Nah, itu. Di situ kan tenggelam ya karena gara-gara ini akibat Perang Dunia I, ada Jerman gitu. Kemudian ada juga kebijakan kapal selam tak terbatas miliknya Jerman. Jadi kapal selam ini kayak kapal yang memagari wilayah Eropa pada waktu ini ya Perang Dunia gitu, untuk keamanannya si Jerman, bloknya sentral gitu. Tapi ternyata adanya kapal selam ini justru mengganggu negara-negara yang tidak ikut berperang. Kemudian ada insiden telegram Zimmermann, telegram Menteri Luar Negeri Jerman tertanggal 16 Januari 1917. Jadi telegramnya ini kayak ini ya, intinya itu dia itu minta bantuan, kalau nggak salah Meksiko, minta bantuan negara lain agar intinya Amerika Serikat jangan sampai ikut campur dalam perangan gitu. Pokoknya menghalang-halangi Amerika gitulah, intinya provokasi gitu ya. Nah Amerika nggak terima dengan adanya itu, makanya Amerika ikut membantu ke Triple Entente, ke blok Sekutu begitu. Nah seperti itu ya. Nah mungkin seperti itu untuk Perang Dunia I. Ada keterlibatan Rusia, keterlibatan Amerika dan negara-negara yang lain. Ini dunia Perang Dunia I mungkin cukup sekian dulu ya. Nanti apapun berakhirnya Perang Dunia I maupun dampaknya. Kalau dampak kita sekarang juga kalau gitu ya dampaknya. Dan dampak dari Perang Dunia I ini ada berbagai bidang, di bidang politik kayak nanti munculnya diktatorisme. Jadi kepemimpinan yang absolut gitu, diktator. Karena emang demokrasi sudah dianggap gagal dalam melakukan perdamaian. Akhirnya muncul paham diktatorisme, absolutisme gitu.
flashback. Nah, kan nanti kan kayak ada fasisme Jerman, terus Nazi gitu kan keluar di situ nanti. Kemudian juga di bidang sosial ekonomi tentu saja ya banyak banget dampaknya gitu di bidang sosial ekonomi. Lalu di bidang militer ya. Di bidang hubungan internasional, yang penting ini di bidang hubungan internasional nanti dampaknya adalah melahirkan namanya LBB, Lembaga Bangsa-Bangsa nanti. Nah, LBB nanti keluar pasca adanya Perang Dunia I. Jadi untuk menanggulangi adanya perang, perdamaian gitu kan, maka dibentuklah LBB. Nih, nah cukup sekian ya. Oh, ini ada fakta mencengangkan. Jadi ada fakta menarik dalam Perang Dunia I. Ternyata waktu perang PD1 hampir selesai, ada namanya flu Spanyol. Nah, di mana korban flu Spanyol ini justru lebih dari korban Perang Dunia I. Wah, luar biasa, itu wabah juga Pak di Spanyol. Jadi kayak wabah penyakitnya di Spanyol. Kalau sekarang corona. Oke, mungkin cukup dari ini ya. Apabila banyak kekurangannya saya mohon maaf. Mungkin akan kita sambung ke materi selanjutnya, Perang Dunia II. Walaupun ini kayak materi yang saya sampaikan ini agak berbeda dengan di buku kita, buku pegangan, karena memang saya ambilnya di sumber lain. Nanti silahkan kalau ada yang perlu ditambahkan, dan mohon untuk bukunya Perang Dunia I ini silahkan dibaca dulu ya, karena dikit beda lah. Nah gitu. Tapi nggak apa-apa, intinya sama. Cukup sekian hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.